Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film dari tahun 2017 berjudul Logan Lucky akan menceritakan tentang dua bersaudara veteran perang yang, mohon maaf, yang satu kakinya pincang, yang satu lagi tangannya buntung, tetapi mampu merencanakan sebuah perampokan jenius yang bahkan detektif paling jago sekalipun kesulitan untuk bisa melacaknya. Seseru dan sejenius apakah rencana perampokan ini? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan pose serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Cerita akan berfokus pada seorang pria sekaligus ayah bernama Jimmy Logan yang merupakan veteran perang dengan profesi sebagai supir beko di sebuah proyek penggalian pipa bawah tanah tepat di bawah trek balap mobil NASCAR, di mana Jimmy tiba-tiba dipanggil oleh atasannya terkait pihak manajemen yang baru mengetahui tentang kondisi kaki Jimmy yang pincang yang dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga dengan sangat berat hati sang atasan pun langsung memecatnya saat itu juga. Look, it's a four-wheel drive. Sepulangnya dipecat dan resmi menjadi pengangguran, Jimmy pun pergi menemui mantan istrinya untuk hanya sekedar mengunjungi putri kecil mereka yang karena sang mantan sudah menikah lagi dan Jimmy selalu dianggap lelaki miskin yang tak becus menafkahi keluarga. Sang mantan pun melarang Jimmy untuk mengajak putri mereka bermain karena takut ketularan melarat seperti ayahnya. It's not happening. I'm getting a lawyer. With what money? Sakit hati, Jimmy pun pergi ke sebuah bar untuk menemui adiknya bernama Clyde yang bekerja sebagai seorang bartender. Sama-sama mantan tentara, Clyde Logan, sang adik juga memiliki cindera mata berupa tangan kiri yang buntung akibat terluka saat perang yang membuatnya harus selalu memakai tangan palsu. I'm gonna go to my satellite office and then we're gonna talk about this. Tak lama, muncullah pelanggan rese yang merupakan pembalap mobil dengan jutaan pengikut di akun Instagramnya. Merasa so artis dan bebas merendahkan siapa saja, si pembalap songong ini pun menghina fisik Clyde yang kekurangan, dan ketika Jimmy mendengar adiknya direndahkan, ia pun pura-pura minta foto dengan si pembalap yang padahal... Hold on, Nike, quick. Come on. Hold on. Ketika Jimmy kakaknya sedang dikeroyok, Clyde pun dengan santainya pergi keluar dan melemparkan sebotol alkohol ke mobil si pembalap sehingga... Esok paginya di rumah, Jimmy pun mengobrol dengan Clyde terkait kondisi hidup mereka yang tidak ada peningkatan. Selain kondisi fisik yang sering direndahkan, kondisi keuangan mereka juga serba kekurangan. Padahal dari berita yang beredar, ada sekitar 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan. Tapi faktanya, Jimmy kesulitan mencari pekerjaan lain setelah dipecat dari pekerjaan kemarin. Charlotte Motor Speedway. Speedway. Dengan fakta tersebut, Jimmy terpikir untuk melakukan sebuah perampokan bukan tanpa alasan. Sewaktu Jimmy masih bekerja di proyek penggalian yang berada tepat di bawah trek balap NASCAR, ia sempat melihat secara langsung sebuah ruangan semacam lemari besi raksasa berisi banyak sekali pipa yang digunakan untuk menyalurkan uang tunai dari atas. Jimmy mengajak Clyde untuk merampok uang tersebut demi mengubah nasib hidup mereka berdua. A real bank vault. Yeah, it's a tough one too. I looked it up on the Google. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan seorang narapidana bernama Joe Beng yang merupakan sosok legendaris yang ahli dalam meledakan lemari besi. Untuk itulah Jimmy dan Clyde datang ke sini tidak lain untuk merekrut Joe dalam rencana perampokan mereka. Dan jika Anda bertanya bagaimana seorang tahanan yang dikurung dalam penjara bisa membantu melakukan sebuah perampokan, Jimmy sudah punya jawabannya bahwa ia mampu mengeluarkan dan kembali memasukkan Joe ke dalam penjara tanpa ketahuan. Look around you, my friends. My bank blowing days are over. Joe sempat menolak tawaran ini karena masa hukumannya tinggal 5 bulan lagi. Namun karena tergiur jumlah uang yang akan didapatkan, Joe sepakat untuk ikut dengan syarat kedua saudaranya harus diajak dalam rencana ini. So, what's the take? No?
People say that. Tanpa buang waktu, Jimmy dan Clyde langsung menemui kedua saudara Joe, yaitu si Gondrong dan si Pirang yang resmi direkrut dalam rencana perampokan ini. Sesuai perintah dari Joe, si Gondrong dan si Pirang pun pergi ke hutan untuk mengambil perlengkapan yang dikirim oleh teman lama Joe. Sementara untuk Clyde, ia sekonyong-konyong menabrakkan mobilnya ke sebuah minimarket yang membuat ia harus dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama 3 bulan. Dan bukan tanpa alasan, Clyde sengaja melakukan itu demi bisa membantu pelarian Joe dari dalam penjara. Tanpa sepengetahuan Joe dan semua orang, Jimmy diam-diam melibatkan adik bungsu perempuannya bernama Melly untuk mencatat jadwal keluar masuk mobil tahanan yang akan digunakan untuk sebagai kendaraan kabur dari penjara. Sembari menunggu hari H tiba, Jimmy menyempatkan diri untuk menemui putrinya yang kali ini si mantan berbaik hati mengizinkan Jimmy mengajak putrinya main keluar. Selesai meluangkan waktu dengan putrinya, Jimmy yang sedang ngemil di depan toko pun tak sengaja bertemu dengan seorang dokter baik hati yang memberitahu Jimmy terkait luka di wajahnya yang mungkin mengalami infeksi. Luka itu adalah luka bekas perkelahiannya dengan si pembalap songong sewaktu di bar. Tak diduga, di zaman sekarang masih ada dokter baik yang dengan tulus menawarkan suntikan vaksin atau antibiotik atau apalah gitu ya, secara gratis loh. Sehingga hal itu cukup membuat Jimmy merasa hutang budi kepada si dokter ini. Kembali pada rencana, kita akan diperkenalkan pada seorang perempuan yang merupakan petugas berangkas yang punya akses keluar masuk. Ia mendapatkan kiriman kue dari seseorang tanpa nama yang dianggap sebagai pengagum rahasia. Ketika si petugas sedang menikmati kuenya di dalam berangkas bersama teman-teman yang lain, ia diberitahu jika mobilnya mengalami tindakan pengerusakan oleh orang tak dikenal, sehingga perhatiannya pun langsung teralihkan yang membuatnya lupa meninggalkan kuenya di dalam ruangan berangkas. Malamnya, si Gondrong dan si Pirang pun langsung beraksi dengan pergi ke lokasi penggalian untuk memasukkan beberapa kecoa ke dalam pipa, sehingga keesokan paginya ketika si petugas berangkas datang, ia mendapati kuenya sudah dikerubungi oleh kecoa hingga membuatnya harus memanggil petugas serangga untuk membersihkannya. Dan ya, petugas serangga itu tidak lain dan tidak bukan adalah si Gondrong dan si Pirang yang sedang menyamar guna bisa melakukan pengukuran dan pemeriksaan secara langsung ruangan berangkasnya. Beralih ke penjara, Joe terlihat sedang mendekati seorang napi bernama, kita panggil saja Samsul, yang masa hukumannya juga sebentar lagi akan habis. Joe menawarkan kerjasama kepada Samsul untuk membuat sibuk para petugas sipir tepat saat Joe akan kabur dari penjara. I got a little proposition for you. Setelah Samsul setuju, Joe langsung beraksi dengan pura-pura sakit yang membuatnya langsung dilarikan ke ruang perawatan, yang mana di situ sudah ada Clyde menunggu untuk kabur melalui lubang besar di toilet yang mengarah langsung ke tempat bengkel penjara. Dengan kotak kayu yang sudah mereka buat sebelumnya, Joe dan Clyde dengan cepat memasangnya ke kolong mobil penjara sehingga jenius. Tiba di pom bensin, mereka berdua langsung turun dan berpindah kendaraan ke mobil Melly yang sudah menunggu mereka di sana, sehingga tanpa menemui kendala yang berarti, mereka dengan cepat meluncur ke lokasi balapan mobil NASCAR untuk memulai aksi perampokan. Tepat di saat yang bersamaan, Samsul juga melakukan tugasnya dengan memberikan kode kepada napi lain untuk memulai keributan dan berlokasi di kantin penjara, Samsul dan semua tahanan berhasil menyandra 3 orang sipir dengan mengajukan beberapa permintaan khusus. Salah satunya adalah meminta Bapak Kepala Sipir untuk segera menghentikan program makan gizi gratis karena tidak sesuai standar kelayakan dan hanya buang-buang anggaran. Kepala Sipir langsung mengunci semua pintu ruangan agar tidak ada yang bisa keluar masuk dan dengan sengaja tidak melaporkan hal ini kepada pusat demi untuk menjaga reputasi penjaranya tetap baik dan selalu terkendali.
Di saat yang sama, si Gondrong dan si Pirang terlihat sedang meledakkan kotak perangkat lunak agar pembayaran tiket tidak bisa dilakukan pakai kartu ATM ataupun QRIS. Selain jumlah uangnya tidak akan tercatat secara digital, itu juga akan memaksimalkan uang tunai yang masuk ke dalam berangkas karena sekali lagi saya jelaskan ya, semua hasil penjualan tiket ataupun makanan yang ada di lokasi balapan, semuanya dimasukkan dalam sebuah tabung yang dikirim langsung ke dalam berangkas melalui pipa panjang yang dapat menyedot secara otomatis. Beralih ke Joe dan Clyde yang sudah sampai di tempat balapan, mereka langsung menuju lokasi terowongan melalui lubang pembuangan sampah yang setibanya di titik aksi, sudah ada Jimmy yang menunggu mereka di sana. Screw you both. You know, this is what I get. Alih-alih akan meledakkan dinding berangkasnya, Joe menggunakan vacuum cleaner besar untuk menyedot semua uangnya melalui lubang pipa tersebut karena untuk apa susah-susah meledakkan dindingnya jika sudah ada lubang yang tersedia di sana. Semua uang ditampung dalam plastik sampah agar bisa dibawa keluar tanpa ketahuan. Si Gondrong dan si Pirang mendapat tugas untuk membawanya keluar dan sempat terkendala gara-gara gerbangnya yang macet. Hal itu cukup memakan waktu selama beberapa menit, tapi beruntung ada Jimmy yang bisa langsung mengatasinya. Kenyataannya, uang yang harus mereka bawa keluar masih banyak, sedangkan sisa waktu yang Joe dan Clyde miliki hampir habis dan harus segera balik ke dalam penjara sebelum ketahuan, sehingga urusan uang ini pun diserahkan kepada Jimmy yang harus membawanya keluar seorang diri. Saat akan pergi, Joe dan Clyde tak sengaja bertemu dengan si pembalap songong yang sedang bertengkar dengan partner balapnya. Clyde sempat terkejut karena si pembalap masih mengenali wajahnya, namun mereka berdua langsung menghajar si pembalap sampai babak belur hingga berhasil pergi dari lokasi balap tersebut. Beralih ke penjara ketika Samsul dengan sengaja mengaktifkan alarm kebakaran. Itu sengaja ia lakukan sesuai perintah dari Joe sebelumnya karena cara mereka balik ke dalam penjara adalah dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Alhasil, Joe bisa tepat waktu kembali ke ruang perawatan tanpa dicurigai. Sementara untuk Jimmy, ia berhasil membawa semua uangnya keluar menggunakan mobil truk. Tapi ketika berada di pom bensin, entah kenapa ia tiba-tiba berubah pikiran untuk mengembalikan semua uangnya. Entah takut di penjara atau merasa tidak tenang, Jimmy pun meninggalkan uangnya di pom bensin dan langsung pulang dengan tangan kosong. The truck was reported stolen last week. Why go to all the trouble to rob a place if you don't have the guts to keep the money? Beberapa hari setelah aksi perampokan yang uangnya dikembalikan lagi, pihak panitia balapan pun menyewa seorang detektif bernama Sarah dan rekannya untuk menyelidiki kasus perampokan ini karena meski uangnya dikembalikan, tapi jumlahnya tidak bisa dipastikan gara-gara tidak ada laporan yang tercatat dengan jelas. Agent Grayson, local PD got a call from can definitely identify him. Tak menemukan petunjuk apapun di TKP, Sarah dan rekan pun menemui si pembalap songong yang mengaku sebagai saksi mata yang sempat melihat wajah si pelaku. Ia yakin jika pelakunya adalah 3 orang, yaitu Jimmy Logan, Clyde Logan, dan Joe Beng yang saling bekerja sama untuk melakukan perampokan tersebut. We spoke with Dayton White earlier today. Never saw 2 suspicious and has no idea what you're talking about. Berdasarkan keterangan dari si pembalap songong dan sedikit petunjuk yang didapatkan, Sarah pun menemui bapak kepala penjara untuk memastikan terkait Joe dan Clyde apakah sempat kabur dari penjara atau tidak. Bapak kepala penjara sangat menjaga reputasi dan nama baik penjaranya sehingga beliau dengan tegas menjawab bahwa selama dirinya menjabat tidak pernah ada satupun tahanan yang berhasil kabur dan tuduhan kasus perampokan yang dilakukan Joe dan Clyde itu sangat mustahil sekali, bro, karena mereka berdua tidak pernah keluar meninggalkan penjara ini. Agent Grayson, I've been warden here for 9 years. I can tell you this, we don't have an escape problem.
Beberapa waktu berlalu melakukan penyelidikan, Sarah masih belum berhasil mendapatkan bukti keterlibatan Jimmy, Clyde, dan Joe dalam perampokan ini. Melihat tidak ada perkembangan dan kerugiannya sudah diganti oleh pihak asuransi, bos sirkuit balapan pun langsung menutup kasus ini dan meminta Sarah untuk menghentikan investigasinya, sehingga Sarah pun jadi balik curiga kalau kasus perampokan ini hanya akal-akalan si bos saja yang ingin mendapatkan uang ganti dari pihak asuransi. But as far as all of us here at Charlotte Motor Speedway are concerned, the matter has been resolved to our satisfaction. Di saat yang sama, Clyde akhirnya bebas setelah masa hukumannya sudah habis. Ia langsung pulang ke rumah diantar oleh Melly sang adik yang juga membawa sebuah koper titipan dari Jimmy yang isinya tak berselang lama, Joe juga bebas dari penjara dan langsung menemui Clyde di bar untuk menanyakan di mana keberadaan Jimmy sekarang. Joe masih tidak habis pikir kenapa Jimmy mengembalikan uangnya padahal mereka sudah susah-susah merampok dan merencanakan hal itu secara matang. I wouldn't know. Beberapa hari kemudian ketika Joe sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk rumahnya lalu pergi meninggalkan sebuah skop di teras depan yang ternyata ya, itu adalah uang hasil rampokan yang sudah dibagi secara rata. Begitu juga dengan isi koper yang sebelumnya Clyde buka, di mana ini semua merupakan rencana dari seorang Jimmy yang sengaja melakukannya untuk mengantisipasi hawa serakah atau bapak serakah dari setiap anggota tim yang terlibat. Uang yang dikembalikan itu hanya sebagian kecilnya karena 70% hasil rampokan Jimmy kubur di dalam tanah untuk menantinya dibagi secara rata. Tidak hanya Joe, Clyde, Melly, si Gondrong, dan si Pirang saja yang diberi jatah, Jimmy juga membagi uang tersebut kepada beberapa orang yang secara teknis berjasa pada aksi perampokan tersebut, seperti Samsul si narapidana, dokter perempuan yang memberikan suntik vaksin gratis, termasuk petugas berangkas yang mobilnya sudah dirusak. Untuk Sarah, ia akhirnya berhenti mengejar Jimmy CS karena betapapun ia berusaha membongkarnya, tidak ada bukti atau saksi yang menguatkan tuduhan tersebut. Here's to staying a while. Tamat, ending yang cukup memuaskan. Tidak seperti film perampokan pada umumnya yang berakhir dengan penangkapan dan membusuk di penjara. Film ini sukses membuat tokoh utamanya terbebas dari nasib sial. Jimmy bisa dikatakan jenius yang paling berkontribusi besar dalam perampokannya karena tanpa dia, Joe dan yang lain mungkin akan menjadi serakah yang membuat mereka mudah untuk ditangkap. Bukan membenarkan aksi perampokannya, tapi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah orang serakah selalu merasa miskin meski seluruh dunia ada di tangannya. Ingat, hiduplah seperlunya, tak perlu berlebih-lebihan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu hidung ikan tenggiri.